Wabil khusus kepada para pimpinan pondok pesantren dan anak-anak semua yang ada di sini dari kalangan santri. Saya Muhammad Idris Usman ini juga adalah santri. Saya tahun 1989 sampai 1995 itu menjadi santri pondok pesantren Menahi Ulum Ad-Dariyah DDI Kabalangan Kabupaten Pindrang selama 6 tahun. Dan apa yang disampaikan oleh Adinda Wawan Gunawan tadi bahwa santri itu identik dengan makanan-makanan sederhana. Kalau sampai sekarang kita agak lebih bagus karena saya tahu anak saya 2 di pesantren itu semuanya sudah catering. Jadi alhamdulillah makanannya sebenarnya terjamin. Kalau saya dulu dengan teman-teman waktu di pesantren itu betul-betul jadi jomblower sejati. Istilahnya lagunya sama ini angka 1 ya. Cuci baju sendiri, jemur pakaian sendiri, masak sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, dan tidur pun sendiri. Dan makanan yang paling istimewa dulu di kalangan santri ada disebut dengan intel, Indomie telur. Kalau itu yang kita makan, Pak, itu rasanya kita sudah makan di hotel, di restoran mewah. Ataukah kita dulu diberikan bekal oleh orang tua kita dengan bale pak beti kecapi, ikan teri, dengan telur, apakah telur itik atau telur ayam kampung. Makanya mungkin biasanya santri itu identik dengan penyakit gatal-gatal karena makanannya ikan kering, kemudian telur, Indomie, dan seterusnya. Dan biasanya dalam teori kesehatan, anak-anak yang kurang gizi itu kan diasumsikan orangnya bodoh. Tapi saya lihat di pesantren itu sepertinya Pak tidak berlaku karena kita memang kurang gizi. Dan mohon maaf kalau ada orang yang mau diet, sebenarnya tidak perlu diet apa ya. Masuk saya di pesantren 1 tahun, insya Allah berat badannya pasti turun. Itu fakta. Tetapi kemudian teori ini terbantahkan karena rasa-rasanya banyak kemudian santri yang sukses dalam kehidupan ini. Bahkan negara ini pernah menorehkan sejarah, terlepas dari kontroversi dan seterusnya. Kita kenal Presiden K. Haji Abdul Rahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur, itu adalah santri. Dan alhamdulillah saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidin Terapang juga adalah seorang santri dan sampai hari ini tetap membina santri. Saya membina pondok pesantren di Parepare. Ada 2 yang saya bina, yaitu pondok pesantren Al-Badar dengan pondok pesantren DDI Gelara. Yang selama ini diterjemahkan oleh saudara-saudara kita sebagian kecil di sana bahwa jihad itu adalah ketika kita melakukan bom bunuh diri, kemudian membunuh orang lain, sekalipun dia bukan muslim, membunuh jiwa atau seseorang itu tanpa alasan yang nyata, itu sama dengan membunuh orang seluruh dunia ini. Maka katalan nasa nama katalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, apapun agama, apapun kepercayaannya, kalau tidak ada landasan syariat hukumnya, dia tidak memerangi kita, dia hidup berdampingan dengan kita, lalu kita mati, kalau kita bunuh, hilangkan nyawanya, kata Allah, seolah-olah orang itu membunuh sebuah manusia yang ada di muka bumi ini. Pada konteks yang lain, pertanyaan nasa para anak nasa jadi. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa manusia, seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Dalam konteks menghidupkan ini bisa dimaknai apa yang dilakukan oleh
tentang seorang yang sangat saleh, ibadah versolannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya dalam kitab itu Abdul bin Hisham. Setiap malam ketika orang sementara nyenyak dalam hidupnya, ketika sebagian besar manusia terlentang dalam membaringannya yang sangat indah, dalam mimpi yang indah, beliau terbangun di tengah malam untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, dan puasa-puasa sunnahnya juga sangat luar biasa. Suatu ketika saat beliau ingin mengambil air wudhu di sumur belakang rumahnya, dia sedikit dikejutkan oleh kedatangan tamu. Tamu itu seorang laki-laki, pakaiannya yang sangat putih, wajahnya juga putih, dan rambutnya sangat hitam, tetapi kakinya tetap menjejak tanah. Karena orang Indonesia itu selalu ditakut-takuti dengan hantu-hantu yang katanya kalau hantu itu lihat kakinya, kalau kakinya menjejak tanah berarti itu masih manusia biasa. Bahkan ada mahasiswa ITB yang saya lihat persaksiannya, dia sering ke kampus itu jam 2 malam untuk belajar. Oleh satpam diperiksa kakinya, apakah kakinya menjejak tanah atau tidak. Ini image juga di Indonesia seperti itu, dan sering saya dikatakan hantu-hantu Indonesia itu tidak keren. Coba lihat hantu Amerika, pakaiannya bagus kan? Apa ini yang menghisap darah yang hampir kan pakai jas, tempat mayatnya juga bagus, ya belum lagi Cina dan seterusnya. Sementara kita ditakut-takuti dengan hantu-hantu yang tidak keren. Ya, suster mesot. Kalau saya suster mesot tidak perlu ditakuti, karena kalau kita tidak perlu lari. Kalau suster mesot jalan saja dia tidak bisa dapat kita, karena dia mesot. Apa saja faktor suhunya dan seterusnya. Nah, kita kembali ke konteks tadi. Lalu Syekh Abdul bin Hisham bertanya, "Anta, siapa anda ini?" Lelaki serba putih tadi mengatakan, "Saya ini malaikat." "Lalu apa maksud anda datang ke sini?" Dia bilang, "Saya sementara ini saya punya tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang khusus mencatat hamba-hamba Allah yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala." Lalu karena Abdul bin Hisham ini merasa ibadahnya sangat luar biasa, dia dengan yakinnya bahwa pasti nama saya itu ada di situ, karena di situ ada buku yang dia pegang catatan orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah. Oleh itu dia periksa. Ternyata orang Bugis bilang satu di Bali. Ternyata setelah dia cari nama-nama itu tidak ada namanya Abdul bin Hisham. Apalagi kalau diurut berdasarkan abjad, tentu namanya paling depan karena A. Ternyata tidak ada. Lalu dengan protes dia mengatakan, malaikat ini kayaknya tidak adil atau salah tulis. Masa nama tidak ada? Padahal saya tahu saya adalah hamba Allah yang paling saleh di bangsa ini. Bahkan boleh jadi sedikit berpamili saya yang paling saleh. Kata Abu bin Hisham, kita contoh di sini dilonggarkan. Tengah malam tetangga tidak ada yang bangun, saya bangun. Di tengah kesunyian malam kedinginan saya bangun salat tahajud. Puasa Senin Kamis saya teman-teman di kantor saya kayaknya puasa yang lain. Maka semuanya karena syarat kalau siang berlima masuk dan seterusnya. Lalu kenapa nama saya tidak tertulis di sini? Pasti ada salah. Lalu apa jawabannya? Malaikat ini yang membuat kita ternyuh, dan ini pasti mudah manfaat melakukannya. Dia bilang, "Wahai hamba Allah yang budiman, engkau memang bermunajat kepada Allah, tetapi engkau pamerkan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Sementara di kanan kirimu ada orang sakit, ada orang lapar, engkau punya kemampuan. Kamu tahu bahwa tetanggamu paling bola masih di sekelemu
baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, sekalipun mungkin mohon maaf yang pakaian kita tidak seperti umumnya, pasti kadang disimbolkan, mohon maaf, kadang kita juga di Indonesia terlalu simbolik. Kealiman seseorang itu, mohon maaf, kadang diukur dari pakaiannya. Ketika dia sudah memakai jubah, ketika dia sudah memakai pakaian gamis dan seterusnya, kita anggap mereka sudah alim. Padahal kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tuhan tidak pernah menilai kita dari fisik, pakaian yang kita pakai, kemudian seberapa gagah kita, seberapa ganteng kita, tetapi penilaian Allah adalah pada kualitas hati dan perbuatan kita. Hari ini adinda semua telah membuktikan itu, dan tentu saja semua yang berperan serta di tempat ini pasti akan mendapatkan pahala. Itulah yang membuat saya sangat antusias. Saya mungkin tidak seperti bapak-bapak yang punya sedikit banyak harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan hidayah oleh Allah untuk bermanfaat kepada sesama manusia. Karena banyak juga saudara-saudara kita punya kekayaan tapi tidak pernah memanfaatkan. Bapak insya Allah harta yang Bapak miliki ini insya Allah dibawa ke akhirat. Harta itu Bapak titipkan pada sebuah komunitas yang bernama komunitas muda manfaat. Insya Allah Pak, itu disimpan dengan baik oleh adinda kita semua, kemudian itu disebarkan kepada orang-orang yang bermanfaat. Dan yakinlah Bapak mungkin mohon maaf akan heran nanti kenapa begitu banyak pahala yang saya dapatkan. Min aina hasal, dalam sebuah riwayat, dari mana pahala yang begitu banyak saya dapatkan ya Allah, padahal saya ini sesungguhnya bukan ustaz, saya ini bukan kepala kantor, saya ini bukan pejabat. Kenapa banyak kemuliaan yang saya dapatkan? Apa jawaban malaikat? Istighfar wala dibala. Memang mungkin tidak banyak pahala-pahala yang Anda lakukan, tetapi kesalehan sosial Anda luar biasa. Dan mereka yang pernah Anda kasih makan mendoakan Anda, ya Allah ampunilah dia. Saya tidak tahu namanya, tapi dia telah memberikan makanan kepada saya. Oleh karena itu ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Inilah kemudian doa-doa orang yang terzalimi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita biasa memberi di pinggir jalan di pemberikan ini. Sedih makan beribu ya. Lalu orang yang kita kasih menjembatkan yang sedang diperbaiki, dia bilang selamat kita. Ini kan doa yang luar biasa, kita didoakan selamat, padahal kita cuma memberikan beribu. Apalagi bapak-bapak yang memberikan puluhan juta dan seterusnya didoakan mereka. Boleh jadi nanti insya Allah kita yakin, dan anak-anak semua yang di sini ditanya nanti oleh mereka, anak-anak pesantren ini masuk ke dalam surga. Sekalipun mereka bukan anak biologis kita, tetapi mereka adalah anak-anak biologis kita. Tentu karena saya bukan tidak punya banyak hal yang seperti itu, maka saya ikut meramaikan. Karena orang yang ikut meramaikan pasti dapat pahala, sekalipun tidak sama besarnya pahala yang apa-apa. Setidak-tidaknya kalau nanti saya mudah-mudahan, siapa tahu saya ditakdirkan oleh Tuhan transit dulu di neraka. Suatu ketika adinda Wawan dan teman-teman bapak-bapak kumpul-kumpul di surga ya, cerita-cerita tentang kegiatan dulu di SKPD di sini, lalu bilang, ada dulu di rumah kantor bawa tausiah. Kenapa? Kemarin ini padahal tidak sudah ke jalan-jalan di sini tidak didapat. Ternyata ini cerita ya, tapi ini berdasarkan hadis Rasulullah dan sering disampaikan oleh Ustaz Al-Hidayah. Lalu ternyata adinda Wawan ini jalan-jalan ke neraka, karena orang surga itu bisa ke neraka. Lihat-lihat ya, tapi orang neraka memang tidak bisa keluar ke surga ini. Jadi ceritanya Ustaz Al-Hidayah itu tentang pertemuan penduduk neraka dan surga gara-gara berbohong tidak jadi. Sebenarnya bagus, tapi faktanya tidak seperti itu. Orang surga bisa ke neraka, neraka tidak bisa ke surga. Lalu ternyata setelah dicari saya di sana, adinda. Lalu dengan persaksian itu, ya Tuhan ini sesungguhnya Pak, ini sini orang baik, karena sekali saya datang ke SKPD di bawah tausiah. Lalu saya akan memohon semoga teman kami ini diangkat dari neraka. Kita syafaat
Itulah manfaatnya kita pada manfaat ini. Kita semua bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Salah satunya kita tadi nikmati di dunia dan insya Allah di akhirat kita saling menolong. Tentu saya berharap kita saling mendoakan. Hari ini di dunia ini diuji dan menolong. Kita dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentu kita berharap di mahkamah konstitusi tertinggi nanti kali Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir di tempat ini tetap dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Na'im, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dewasa yang lain, syuhada, sholihin, siddiqin. Saya kira demikian, waktu kurang lebih 3 menit buka puasa. Sekali lagi saya